Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam DHCC Gracia Hope Compassion Channel. Kita dengan belas kasihan Tuhan, kita sama-sama mengalami kasih Bapa. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mengumpulkan kami sebagai anak-anak terang dan membawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan. Memuridkan kami supaya kami menjadi seperti apa yang Kau mau, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami buka hati kami terhadap kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat belajar tentang Engkau, dan kami belajar untuk tunduk kepada kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus. Kami mau merenungkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sambil sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 6 hingga ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, bagian yang pertama dari Markus 6 ayat 1 hingga 13, saya baca di Markus 6 ayat 1 hingga 6, di mana Yesus melakukan begitu banyak mujizat, orang-orang terheran-heran dan mempertanyakan. Tetapi bukan itu saja pertanyaan mereka, tapi pertanyaan mereka yang kedua, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan kemudian saudara-saudaranya ada bersama dengan kita, saudara-saudaranya perempuan. Mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Di sini saudara, firman Tuhan katakan, Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kadangkala yang menjadi penentang terbesar kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kita sejak lahir, orang-orang yang mengenal kita dengan manusia lama kita, dengan segala latar belakang kita yang buruk, karena kita semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka mengenal manusia menurut latar belakangnya. Yesus adalah 100% Allah. Yesus adalah 100% manusia. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia saja yang tidak pernah berbuat dosa diragukan tentang keilahiannya. Apalagi kita yang orang dari lahir sudah bersama-sama dengan kita, yang sudah tahu baik buruknya kita, kejatuhan kita, mereka sudah tahu. Mereka bisa saja ketika kita sungguh-sungguh bertobat, mereka bisa saja tidak percaya. Sedangkan Yesus mereka tidak percaya, apalagi kita. Nah saudara, pelajaran pada pagi hari ini yang pertama bahwa jadilah engkau kuat. Sekalipun manusia menolak engkau, tapi Tuhan menyambut engkau. Mazmur 27 ayat 10 berkata, "Sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Saudara, karuniamu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang menerima engkau, tetapi karunia dan pelayananmu ditentukan seberapa besar engkau percaya kepada Tuhan dan mengizinkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dan Yesus tidak dapat mengadakan satu pun mujizat di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat. Jikalau engkau tidak percaya, engkau tidak akan melihat kegerakan Tuhan. Jikalau engkau izinkan orang tidak percaya, Tuhan bisa pakai engkau. Engkau pun akan mengalami di mana terintimidasi, terhakimi, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bagian yang kedua dari pengenalan akan firman Tuhan lewat kebenaran Markus 6 ayat 1 hingga 13, saya akan bacakan dari ayat 6b hingga ayat yang ke-13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu
kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bagian yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara, bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan pula yang mengutus. Aku memanggil dan memilih engkau dan memerintahkan untuk engkau pergi dan menghasilkan buah dan buah yang ada padamu itu tetap adanya. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, saudara. Kalau kita berserah dan sungguh-sungguh kepada panggilan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab dengan panggilanmu. Ketika dia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, ia memberi mereka kuasa. Atas siapa? Atas roh jahat. Sebagaimana orang yang kerasukan di Gerasa itu, Tuhan memiliki kuasa dan mengusir 2.000 legion masuk ke dalam 2.000 ekor babi. Demikian juga ketika engkau dipanggil, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus, dan engkau ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Itu sebabnya engkau diperlengkapi. Saudara, di bagian yang pertama kita belajar bahwa orang-orang bisa saja meragukan panggilan Yesus. Orang-orang bisa saja meragukan panggilanmu. Tetapi engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, saudara, barang siapa menerima engkau, mereka menerima Tuhan. Barang siapa menolak engkau, mereka juga menolak Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-10, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ. Kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, saudara, ketika pemberitaan Injil tentang pertobatan, ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima, tetapi diberkatilah orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, maka ia dan seluruh isi keluarganya akan diselamatkan. Tetapi why? Bagi orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan katakan kepada kita pemberita Injil, kebaskan kaki, tinggalkan tempat itu, engkau tidak berhutang, engkau telah sampaikan pertobatan kepada keluarga itu. Barang siapa menerima, mereka akan percaya dan diselamatkan. Barang siapa tidak menerima, mereka akan mengalami kebinasan karena mereka sudah dengar, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Dan Tuhan tidak akan melakukan banyak mujizat bagi orang yang tidak percaya. Pesan Tuhan pada pagi hari ini, saudara, jangan takut ditolak karena Tuhan yang memanggil engkau. Yang kedua, jangan takut engkau mengalami aniaya karena Tuhan yang akan membela engkau. Yang ketiga, saudara, jangan takut karena engkau diberikan kuasa, diperlengkapi dengan kuasa. Sehingga ketika engkau memberitakan Injil, engkau tidak seorang diri, tetapi ada kuasa yang menyertai, mengurapi, memampukan engkau membuat berbagai-bagai macam mujizat. Yang keempat, saudara, engkau bertanggung jawab untuk menyampaikan. Terserah orang mau terima atau tidak terima. Ketika mereka menerima, mereka akan diselamatkan. Tapi mereka tidak menerima, kebaskan kaki. Yang kelima, saudara, segala sesuatu lakukan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin. Hari ini, saudara, jika engkau mengalami satu panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu, kerjakan dengan takut dan gentar. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua, supaya yang seorang akan menopang yang lain. Ketahuilah, saudara, engkau tidak sendiri. Tuhan akan memperlengkapi engkau, bahkan Tuhan akan mengutus orang-orang yang akan menolong engkau, menyertai engkau dimanapun engkau berada. Sebab Tuhan katakan, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Aku ini Allahmu, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan engkau kemenangan. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Pergi dan beritakan Injil. Jangan takut, Tuhan Yesus memperlengkapi, menyertai engkau. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga yang sudah memanggil engkau, dia setia dan dia akan memperlengkapi. Dia sudah memilih dan menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang ada padamu itu tetap. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir, beritakan Injil dengan berani. Dan dimanapun engkau pergi dan berada, kita percaya bahwa kuasa mujizat itu nyata bagi orang yang menerima engkau, bagi orang yang percaya. Dan beritakanlah Injil dengan ragu, dengan tanpa ragu, dengan tanpa takut, tetapi dengan penuh keberanian, sebab engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan katakan, aku ini utusan Tuhan, aku ini pilihan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa, ketika engkau diselamatkan, seluruh isi keluargamu diselamatkan. Engkau tidak akan gentar untuk memberitakan Injil, bahkan bagi orang-orang yang menolak engkau, dan keluargamu akan dipulihkan. Sembuh, diberkati, dipulihkan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya.
Amin. Shalom, selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.